Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wida Pramesti, NIM 202111333, kelas HES 3I, ingin menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Pengertian tafsir. Konsep Islam adalah konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut Sachs, konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam dalam periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fiqh dan syariah dari sejarah keduanya. Menurut Juhaya S. Praja, penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Dengan demikian, istilah fiqh memiliki makna yang luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban. Dan pada abad kedua, muncul istilah fiqh menurut ahli usul dan usul fuqaha, yaitu yang pertama, ulama usul fiqh Asy-Syairazi, pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang digali dengan jalan ijtihad. Yang kedua, para fuqaha. Pertama, fiqh adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Yang kedua, fiqh adalah kumpulan hukum syara. Dalam memahami hukum Islam, Juhaya S. Praja tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi ilahiyah. Hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan maqasid. Ada 9 makna ilmu hukum menurut Sujono Sukanto dan Mustafa Abdullah. Yang pertama, hukum Islam dalam arti pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran yang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan jabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, adalah hukum dalam arti jalinan arti-arti. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. 1. Sachs. Sumber hukum Islam pertama kali adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sachs berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah berpandangan salah benar, baik buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang, merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat yang bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Dalam pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Persoalan lainnya tentang hukum Islam yang merupakan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fiqh. Juhaya S. Praja berkata bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja berpendapat karena hukum itu uluhiyah, dalam arti bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. 1. Pendekatan teologi. Meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fiqh, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Yang kedua, pendekatan filsafat.
Menurut Juhaya S. Praja, filsafat mempunyai tugas kritis, yaitu pertama, mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif. Pendekatan filsafat hukum Islam. Pendekatan filsafat hukum Islam ada dua, yaitu objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar dan sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas hukum Islam. Dan yang terakhir, yaitu kaidah hukum Islam. Sedangkan objek praktis terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, apakah hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa dan haji. Sach dalam mempelajari hukum Islam mempunyai 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan sejarah, dan yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Namun, dalam memahami hukum Islam, seharusnya melibatkan berbagai macam pendekatan, seperti 1. Teologi, 2. Filsafat, 3. Sejarah, 4. Ilmu-ilmu sosial, 5. Bahasa, dan 6. Maqasid syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.